Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berada di tempat ini di gereja Tuhan untuk sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin baik saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun kita sekalian yang ada di tempat ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikannya, kasih setianya yang selalu ada, bahkan selalu baru bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Katakan bersama, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kami percaya Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang hanya Engkau yang mengerti kami ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata dalam hidup. Mari dengan hati yang bersyukur katakan kepada Tuhan, ku bersyukur. Yes, ini hati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, kami katakan Tuhan, ku bersyukur. Yes. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat hatimu, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat segala kebaikannya. Haleluya. Sekalipun kami ada dalam lembah kelam, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu beserta dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Sama-sama katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan,
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan lagi, tak ada lembah kelam, oh tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari serukan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yes, hanya Kau Yesus, oh Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih. Yes, di dalam hidupku bersyukur. Mari bangkit berdiri bersama. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan lebih lagi. Ku bersyukur. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, yes. Kami bersyukur apapun keadaan kami saat ini. Kami mau angkat tangan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama. Ku yes, lebih lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat tangan kami Bapa. Oh buat kasih-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Bersyukur sampai Tuhan menjamah hidupmu. Katakan, ku bersyukur. Syukur Tuhan, oh buat kasih-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh kami bersyukur, ku bersyukur. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Oh kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, sebab Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia. Dia ada di tempat ini. Dia mau melawat kita, Dia mau menjamah kita. Sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Dimuliakan. Katakan ditinggikan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Dia yang bertahta, yang bertahta, oh, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau
Mari gereja Tuhan lebih lagi muliakan Tuhan. Dimuliakan, hanya Engkau yang kami tinggikan Yesus. Ditinggikan Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah Raja, yang bertata, Kau yang berkuasa, kuasa di hidupku Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Mari gereja Tuhan angkat tanganmu, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, tinggikan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah Raja, Kau Rajaku, yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa di hidupku Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa atas hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kalau kami boleh datang di tempat ini, memuji, menyembah, membesarkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh anugerah-Mu, sungguh kasih-Mu atas hidup kami nyata ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, biar Engkau berkenan hadir melawat setiap kami. Biar kami pulang dari tempat ini, kami diperbaharui ke Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan oleh kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat yang siap memuji Tuhan yang penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kembali bagi Tuhan kita. Haleluya. Semua bersukacita di tempat ini, amin. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Allah hadir di tempat ini, memberikan sukacita bagi kita semua, amin. Haleluya. Ya, bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari bersama katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan, dunia takkan sanggup ku berikan. Hanya Yesus. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kasih, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Katakan berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji Tuhan yang telah menuliskan, janji-Mu yang telah menuliskan. Aku punya rancangan yang indah. Come on church, yeah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh bersorak-sorai, bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita. Ready turn, semesti. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh yeah. Oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, lebih lagi bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, serukan haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Sukacita Allah melimpah di tempat ini, amin. Semua bersukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Saat Tuhan menebus hidup kita, kita menjadi umat pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Mari serukan bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu bagi Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Boleh mengangkat tangan kita bersama, katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan, lah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab iblis telah dikalahkan, oleh kuasa. Jika Allah, yes, kami percaya Tuhan. Kita lebih. Dan mau melompat bersama-sama, katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus, dia Raja di atas segala raja. Serukan haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan, nah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang, boleh sama-sama bersaya serukan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari jemaat Tuhan nyanyikan bersama, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, dari jika Allah di, yes, siapa tidak ada yang dapat melawan. Kita lebih bersama, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus, dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang.
Tunjukkan saya lebih, lebih. Tunjuk kanan kirimu, katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Haleluya, sukacita Allah mengalir di tempat ini. Sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara, tunjuk kanan kirimu, katakan kamu lebih dari pemenang. Dengan penuh iman katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Dia baik. Dia mengangkat hidup kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Nah, pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan nanti kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus, mari lebih lagi kita mau ngangkat hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti ini mungkin banyak orang yang gagal, tapi percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajar kami mengerti, ajarku mengerti, saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Katakan Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan iman dan pengharapan, iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Katakan lagi, iman dan pengharapan, iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk
berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan sanggup buktikan, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan dengan iman, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Katakan janji, janjimu selamanya tak pernah gagal. Berikan sorak-sorai haleluya, kemuliaan bagi Yesus yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Tiba saatnya hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Jemaat boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh dengan kuasa darah-Mu, dan bila hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami berdoa dan sedih, kami hadir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kepada seluruh jemaat Tuhan, agar mereka boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya, satu, bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2, bahwa kita adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan beribadah. 3, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal dalam diri orang beriman dan murni orang percaya. 6, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayan sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7, pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Yesus yang kedua akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuk ke kehidupan kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Ya, silakan duduk. Minggu ini, bulan ini ganti tema. Bicara tentang kasih yang dibaharui. Kasih yang dibaharui. Bagaimana kasih kita terhadap Tuhan? Kasih kita terhadap sesama kita, pasangan kita, kasih kita kepada rekan-rekan kita dan sebagainya, ya. Bila kasih kita dibarui. Bagian pertama saya akan bicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita akan baca Matius 22 ayat 36 sampai 40. Wah, penuh sekali. Ini belum Natal, saudara ya. Belum Natal sudah penuh ya.
Oke, kita baca Matius 22 ayat 36 sampai 40. Saya akan bacakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 kita baca bersama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, jadi 10 hukum Allah, 10 command itu kalau diringkas menjadi 2. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Guru, hukum manakah yang terutama, yang terpenting dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hati kalau dalam terjemahan lama sebulat-bulat hati. Bulat. Tahu nggak bulat? Bola itu, nah seperti itu. Jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, jiwa raga, dengan segenap akal. Ya. Termasuk otak kita, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama bobotnya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan Bapak Guru, Yesus itu dipanggil Bapak Guru. Bapak Guru katanya, perintah manakah yang paling utama dalam hukum agama? Yesus menjawab, cintalah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Ya, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu. Itulah perintah yang terutama dan terpenting. Luar biasa. Perintah yang kedua sama dengan yang pertama, cintalah samamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Seluruh hukum agama yang diberikan oleh Musa dan ajaran para nabi berdasar pada kedua perintah itu, ya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 16 kalau nggak salah. Kalau diringkas menjadi 2 bagian ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan segenap akal budi. Akal yang sehat. Orang gila bisa mengasihi Tuhan nggak? Bisa? Tidak. Orang gila itu nggak ingat apa-apa, saudara. Ya kan? Nah, kita baca 1-2 ayat lagi. Matius 5. Sebagai tambahan. Ya, kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengkhianati kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan memberikan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Luar biasa, Allah itu baik. Amin. Allah itu bukan baik, sangat baik. Katakan sangat baik. Perhatikan ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, memberikan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ini bicara tentang berkat secara umum. Orang jahat, orang baik, orang benar, orang yang tidak benar, sama-sama menikmati hujan, sama-sama menikmati matahari. Betul gak? Apa orang jahat tidak terima matahari? Tidak, semua terima. Apa orang jahat tidak menerima hujan? Sama. Hujan itu satu berkat. Ya, makanya kita nggak punya alasan untuk tidak ibadah. Nah, dalam bahasa Yunani ada 4 macam kata kasih. Yang pertama, kasih agape. Adalah kasih yang memberi dan rela berkorban bagi orang lain. Kasih yang sifatnya tulus, tidak mengharapkan balasan. Ya, hanya orang yang percaya kepada Kristus yang memiliki kasih agape. Ya, sekali lagi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kasih agape. Kasih agape adalah kasihnya Allah. Ya, berikutnya Yohanes 3:16. Wah, ini ayat yang paling Anda sukai. Paling suka enggak? Ya, Dr. Billy Graham almarhum pernah berkata,
Ini ayat yang paling disukai orang percaya. Tapi ayat ini adalah orang yang banyak orang tidak suka dengan ayat ini. Perhatikan di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Siapa? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya binasa? Binasa tidak sama dengan musnah. Ya, melainkan beroleh hidup yang ini janji Tuhan. Anda sudah yakin kalau Anda sudah selamat? Anda yakin kalau Anda sudah menikmati hidup yang kekal? Siapa yang belum angkat tangan? Ada yang belum yakin? Coba angkat tangan. Yakin semua? Luar biasa. Ya. Banyak orang Kristen bertahun-tahun di gereja, duduk di gereja, tapi nggak ngerti tentang keselamatan. Saya itu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk ngajar, saudara. Di Nusa Putra, ada orang Papua, ada orang Nias, ada orang Batak, orang Flores. Wow. Saya tanya sama mereka, kamu yakin nggak kalau mati masuk surga? Nggak yakin, Pak. Loh, kaget aku. Loh, kamu sudah berapa lama ikut Yesus? Ada yang sejak jadi bayi. Kenapa kamu nggak yakin? Ya karena saya masih berdosa. Waduh, saya ceritakan panjang lebar. Ya, saya hanya ngajar hal-hal yang praktis yang bisa dimengerti oleh mereka. Jangan sampai banyak orang Kristen datang ke gereja, namanya orang Kristen percaya sama Yesus, tapi nggak jelas. Kalau mati mau kemana? Ya betul. Ya, makanya penting sekali. Ya, perhatikan kalimat, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang besar di sini? Kasihnya besar. Apa lagi? Allahnya besar. Apa lagi? Objek yang dikasih, dunia. Dunia yang dimaksud bukan dunia materi. Tapi bicara manusia. Sehingga ia telah mengaruniakan. Ini pemberian yang terbesar. Mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini syarat terbesar. Janjinya apa? Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah, terjadi kecelakaan hebat. Vanessa Angel dengan Bibi Ediansa. Ya, terjadi kecelakaan hebat, mobil Alphard hancur, Vanessa terpental keluar, supirnya ngantuk. Mati dua-duanya. Itu namanya sehidup semati. Wah, luar biasa. Ada yang mau mati bareng-bareng, saudara? Nggak ada. Betul nggak? Iya kan? Nggak mau lah. Tuhan izinkan itu seperti tadi. Ya, makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara bawa kendaraan, apa yang harus dilakukan? Berdoa dulu sama Tuhan. Yang kedua, apa? Hati-hati. Jangan ngebut. Itu di atas 100. Di atas 100. Jadi saya berapa hari ini baca, itulah jeleknya tol di Indonesia. Pakai beton, keras sekali. Jadi nggak daya cengkeram untuk ban. Begitu dia ngerem, bukan langsung set, tapi loyor. Pembatasnya pakai apa? Beton. Ya kalau orang nggak bisa mengendalikan langsung das, udah mental saudara. Ya saya ingat sekali waktu saya kejadian 4 tahun lalu sama ibu, sama istri saya, itu tabrakan itu begitu hebat. Airbag-nya keluar semua. Itu ceritanya airbag-nya keluar semua. Supirnya apa? Ngantuk. Kemungkinan besar Denny itu ngantuk juga saudara. Karena dia merasa ngantuk, makanya dia ngebut. Begitu dia mau nyiap, datonya di bawah, ada kendaraan kenceng. Saya nggak tahu. Atau dar gitu. Saya baru melek, saudara. Kenapa? Saya ngantuk, saya tertidur. Setengah jam sebelumnya saya udah bilang, dengan kadeknya, tok ngebut-ngebut, saya ngantuk. Ya udah, tidur aja. Tidurlah kami berdua. Aduh. Dan apa yang terjadi? Luar biasanya Tuhan masih lindungi. Ibu gembala itu sampai celananya itu kecepit, saudara.
Ya, secara teoritis itu kalau tabrakan hebat tuh biasanya orang yang di belakang ngajol ke depan. Nyeplos ke depan. Ini enggak, ditahan oleh Tuhan. Dan nanya lagi, Ibu Gembala bukan duduk di belakang saya, bukan. Di tengah lagi. Kalau dia duduk di belakang jok saya, dus gitu. Kena jok. Mungkin ngantem joknya. Ya, tato tang saya ngeplek weh. Ini kenapa nggak tahu saya, tato ngeplek aja. Ngeplek saudara. Udah turun masih sempat-sempatnya motoin mobil yang nggak rusak sama mobilnya orang lain tuh difoto sama saya. Sama-sama parah. Tapi luar biasa. Tuhan itu baik. Amin. Itu kejadian 4 tahun lalu. Tanggal 4 Agustus. 1 hari setelah saya ulang tahun. Hadiahnya itu saudara. Saudara mau hadiah yang jauh lebih bagus tapi lewat benturan seperti itu? Pasti nggak mau ya. Oke, hanya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kasih agape. Kasih agape atau agapo adalah kasih dengan level yang tertinggi. Di mana Allah yang adalah kasih bukan hanya sebagai sumber kasih tetapi mewujudkan kasihnya secara langsung kepada manusia. Arti kasih di sini adalah kasih Allah kepada manusia. Ayo terus, jangan ngobrol aja tuh di atas. Yang kedua, kasih storge. Konsen ya. Cinta keluarga, ikatan antara ibu, ayah, putra, putri, saudara perempuan dan saudara laki-laki. Intinya adalah pertalian satu darah. Kasih yang timbul karena adanya ikatan kekeluargaan. Itu kasih storge. Ya. Bapak, ibu, anak, termasuk mantu ya. Kan masih ikatan keluarga. Yang ketiga, kasih eros. Kasih apa? Asmara. Dari kata eros muncul kata erotis. Pernah dengar? Ada tarian erotis. Apa itu? Tarian telanjang. Betul enggak? Ya, kasih asmara, seksual antara pria dan wanita yang mengundang nafsu birahi. Nah, pasangan suami istri harus punya kasih ini. Ya toh? Dalam mitologi Yunani kuno, Eros adalah dewa cinta dengan sosok anak kecil yang memegang busur dan anak panah. Makanya kalau dulu saudara pacaran selalu ya di belakangnya digambar hati terus ada panahnya. Cepret gitu. Betul nggak? Ngerti nggak saudara? Dari sini. Ya. Jadi mitologi Yunani itu. Dewa cinta ada sosok anak kecil yang memegang busur dan ditembak ceprot gitu. Haleluya. Kasih ini bersumber pada daya tarik seksual pada jenis kelamin lain. Laki sama perempuan. Jangan laki sama laki ya, itu dosa. Atau perempuan sama perempuan jangan. Jadi kasih eros lebih cenderung pada nafsu birahi atau nafsu syahwat. Ya, kalau menikah nggak punya kasih eros repot juga ya. Nggak bisa punya anak saudara, nggak ngerti. Udah menikah ngapain saya? Ya kan? Puncaknya dari kasih eros adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Pada prinsipnya, kasih eros ini baik dan dapat dilakukan dalam konigor pernikahan. Amin. Terus. Cuma sepotong-sepotong ya tulisannya. Oh, macam mana itu? Yang keempat, kasih filia, kasih persaudaraan, kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih ini terbatas pada hubungan sahabat. Dan sifatnya bersyarat yaitu akan mengasihi bila dikasih, menghormati apabila dihormati. Nah, ini kasih filia. Ya, kasih persahabatan. Ya, kita bersahabat dengan Hairul, bersahabat dengan Willy, bersahabat, ya kasih persahabatan. Kita harus jadikan istri sebagai sahabat, suami sebagai sahabat. Ya, apa sih buktinya? Kalau kita mengasihi Allah. Apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Kita melihat yang pertama, tidak menyembah berhala. Mungkin saudara tidak menyembah berhala secara faktual.
menyembah patung gitu. Ada nggak kemungkinan? Kita baca dulu ya, Keluaran pasal 20. Ayat 2-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anda tahu berapa orang Israel berada di Mesir? Berapa tahun? 450 tahun. Lama enggak? Lama sudah. 430 ya. Nah, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Berapa lama? 350. Katanya sih nggak nyampe segitu. Betul nggak Pak? Berapa kali saya ikutin pertemuan dengan tentara, dengan polisi. Katanya sih nggak nyampe segitu. Itu omongan Bung Karno. Maksudnya apa? Supaya bangsa Indonesia itu semangat gitu loh. Jangan mau dijajah gitu loh. Prinsipnya seperti itu. Ya dong? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Apa cemburu? Allah itu cemburu. Allah yang tidak mau disaingi oleh siapapun juga. Artinya begini, kalau kita menyembah Tuhan tapi kita masih menyembah yang lain, menyembah apa ya? Berhala, atau menyukai sesuatu yang lebih daripada Tuhan, itu berhala, saudara. Cemburu. Allah itu cemburu. Ya, nggak beda seperti suami punya istri. Udah punya istri, punya cewek lagi. Cemburu gak? Kalau tahu apa yang terjadi? Berantem. Habis itu ya. Ya kan? Jangan sulit menyembah kepada atau beribadah kepada, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Membalaskan kesalahan Bapa. Gak ada kata ibu loh di sini. Jadi artinya Bapak itu punya peranan yang sangat penting dalam keluarga. Kalau bapaknya teecerek, cek Sundana. Gak ecerek, nggak tahu ya ngecerek ya. Gak beres gitu. Itu akan pengaruh kepada keluarganya. Coba kau lihat kalau bapak itu tukang kawin, anaknya apa nggak jadi tukang kawin? Gak mungkin kan? Buahnya di sini, jatuhnya di tempat orang lain. Pasti jatuhnya di bawah. Ya, saya kan nanam pohon belimbing. Buahnya jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, kuplak-kuplak di situ. Saudara. Apa itu pepatah itu? Mengisyaratkan apa? Apa yang dilakukan orang tua kita akan ditiru oleh anak. Betul gak? Makanya hati-hati kita sebagai orang tua. Kita harus jadi orang tua yang baik, jadi teladan. Perhatikan di sini. Ya, jangan sujud menyembah atau beribadah kepada, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang benci aku. Anak, cucu, cicit. Ya. Orang benci aku. Jadi orang menyembah berhala itu satu kebencian di hadapan Tuhan. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya. Orang Kristen boleh nggak bakar menyan? Halo? Boleh nggak? Kenapa? Bakar menyan berarti ngundang apa? Kalau kita melayani setan, yang datang siapa? Ngerti ya? Boleh bakar hiolo? Boleh? Siapa yang katakan boleh? Ngerti ya? Karena ada orang-orang Kristen dari gereja lain, saya nggak sebut, masih menyembah, mempergunakan alat ini sebagai menyembah leluhurnya.
Orang Kristen nggak boleh. Itu satu kebencian. Ya, bakar menyan, bakar yolo. Nggak ada menyan, apa yang dibakar? Waktu saya masih remaja, saya tinggal sama orang tua. Ada pegawai saya dulu nggak ngerti. Dia setiap malam Jumat, hari Kamis malam, dia ambil perbaraan di dapur. Terus ngapain? Kan nggak ada menyan, gantinya apa? Gula pasir. Ditabur gitu. Gula pasir. Itu asapnya kemana-mana. Buat apa ini? Iya, itu gantinya menyan. Saya bilang ini nggak bener nih. Rumah kita jadi sarang setan, saya bilang. Betul gak? Biasanya kalau orang bangun rumah, nggak tahu Bapak Willy apa pernah kejadian ada orang yang nggak percaya sama Yesus, nggak percaya sama Tuhan, ya kita kan berdoa. Kan mereka juga punya cara sendiri, benar nggak? Pernah nggak mereka lakukan ritual-ritual seperti itu? Benar kan? Benar. Makanya itu perlu ditengking, saudara. Ya, kalau enggak pasang apa? Itu pisang satu tandan diikat di atas hubungan. Apa maksudnya, saudara? Ya, terus apa lagi? Gantung-gantung tulang babi, nolak bala. Mereka juga percaya itu. Kenapa nggak sekalian dimakan aja dagingnya? Kan lebih enak, iya kan? Nah itu yang terjadi, ya. Luar biasa. Nah, jadi jelas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kita jangan lagi seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya tidak ada sebab lain kecuali kepada Allah atau Tuhan. Mengapa? Karena ini merupakan satu kebencian dari Tuhan. Kita baca Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Aku tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mamon. Dari kata mamon muncul kata danamon. Ya kan? Dari kata mamon muncul kata danamon. Salah satu nama bank yang ada di negara kita. Nah, mengapa kita tidak boleh menyembah? Karena itu satu kebodohan. Bodoh. Coba kita lihat, Mazmur 115 ayat 4-8. Berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Berhala. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Ya iyalah, namanya juga berhala. Punya mata tapi tidak bisa, punya telinga tapi tidak dapat, punya hidung tidak dapat. Wah, kalau bisa mencium bahaya, saudara. Mempunyai tangan tapi dia dapat meraba-raba, mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ya kan? Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Ya. Kita yang bikin, kita yang bentuk, kita yang nyembah, kan bodoh. Ya kan? Bodoh sekali. Iya, Mazmur mengatakan bodoh. Punya mulut tapi dia nggak bisa ngomong. Tapi ingat, nanti pada zaman antikris ada berhala atau patung bisa ngomong. Sekarang patung-patung itu nggak bisa bicara. Orang tertarik sama patung. Tapi ingat satu saat, ya. Coba kita lihat dulu Wahyu pasal 13 ayat 14-16. Apa iya? Patung bisa ngomong. Wah, mengerikan sekali. Nah, kira-kira saudara mau lihat enggak? Halo? Saudara mau lihat patung ini? Kayak apa sih patungnya? Ada yang mau lihat? Mau nonton ada? Ada? Coba angkat tangan. Oh, mau ya? Ada yang tanda tangan? Ada yang angkat tangan? Ingat ya, ini hanya berlaku pada zaman antikris. Mana orang-orang saleh? Kita berharap kita semua diangkat dalam kemuliaan. Amin. Kita ngalami rapture, katakan rapture, pengangkatan. Ada mau diangkat oleh Tuhan? Ya, kalau OE nggak mau tonton ini, patung ini, ya berarti kita tertinggal, ya.
Saudara mau tertinggal? Mau? Halo? Tidak ya, kita baca Wahyu pasal 13. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda dan telah diberikan barangnya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan mereka menyuruh, dan ia menyuruh mereka yang diam di supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kemudian diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu apa? Ngapain? Berbicara. Nah loh. Menyenangkan sekali ya, ada patung bisa bicara ya. Benar enggak? Itu yang terjadi. Ya. Nah, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu diapain? Dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dadanya. Tanda apa? Antikris. 666. Ya. Kalau Anda beli barang ada barcode-nya ya. Ada barcode-nya itu. Iya dong. Nah, nanti bentuknya seperti barcode gitu. Ya, jadi kalau saudara tidak lolos dalam pengangkatan, ya, saudara nggak perlu punya kartu ATM. Itu pasang di sini, kalau nggak di tangannya. Jadi masuk ke mall tinggal cet, cet gitu. Wah, luar biasa, saudara. Makanya banyak orang sekarang takut sama vaksin. Nggak ada kaitannya dengan vaksin, saudara. Betul nggak? Nah, ini yang terjadi. Jadi satu saat pada zaman Antikris, itu patung bisa ngomong. Patung yang tadinya diam, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa menarik orang. Wah, orang patung nggak bicara aja, orang bisa tertarik, orang bisa menyembah. Ya, kalau di Thailand tuh ada satu patung yang besar, saya lupa lagi namanya. Itu setiap tahun dilapisi dengan emas. Setiap tahun. Bisa ngomong, bisa berbicara, bisa bergerak? Tidak, saudara. Tapi orang itu hormat sama patung ini. Ingat baik-baik ya, kita sebagai anak Tuhan, jangan sekali-sekali simpan hal itu. Jangankan patung-patung kecil. Ya. Patung-patung kecil. Saya ingat nih berapa tahun yang lalu waktu kita masih doa siang di bawah. Ada seorang ibu dari Jakarta, dia ke Sukabumi, dia bawa patung. Saya bawa patung ini. Ini penyebab keluarga besan saya itu sakit. Kalau enggak kakeknya, neneknya. Kalau enggak neneknya, anaknya. Kalau enggak anaknya, mantunya. Kalau enggak cucunya. Terus muter gitu. Muter, saudara. Gara-gara patung itu. Kecil patungnya. Sempat dibawa. Ya, saya doakan. Tidak cukup dia doakan. Apa yang harus kita lakukan? Dihancurkan. Saya doa dulu. Ya, saya hancur. Saya bawa palu yang besar. Saya dalam nama Yesus. Saya hancurkan. Roh-roh jahat kuas kenapa dalam nama Yesus dihancurkan pokoknya. Betul. Saya tanya. Ini keluarga beli di mana? Di Singapura. Makanya kalau saudara pergi ke tempat-tempat, nah di Bali itu banyak sekali itu ya patung-patung. Betul nggak? Hati-hati saudara, patung-patung kecil ini nggak spiral. Ya, bahkan ada satu bapak dia cerita, iya betul apa yang dikatakan oleh bapak. Kenapa? Saya juga punya gantungan kunci. Modelnya kayak apa? Tengkorak. Hati-hati saudara. Oh, seneng ya, kayak tengkorak. Betul, butuh kayak tengkorak. Gantungan kunci. Ternyata membuat orang ini apa? Nggak pernah sembuh, sakit terus. Sakit terus. Nah, apa yang harus dilakukan? Kasih sama saya. Saya hancurin. Ada seorang ibu dapat kalung leontin. Ternyata leontinnya itu ada kuasa kegelapan. Ya, dari batu yang hijau itu namanya apa? Batu giok, betul. Dia pakai itu sakit. Kenapa ya? Oh, berarti di dalam benda itu ada sesuatu. Terus dia apain? Kasih saya. Saya nggak akan pakai, saya hancurin saudara. Ngapain? Benar nggak? Dihancurkan. Betul, harus dihancurkan.
Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin saudara pernah beli rumah. Nah, saya ingat waktu saya beli rumah di Bayangkara, ya, Bayangkara 222 itu, ternyata di rumah itu ada kantong hitam dan kantong kuning. Saya pengen tahu isinya apa sih. Ya, banyak orang nggak berani ya, saya buka, nggak tahu isinya apa. Batu, ada batu, ada kemenyan. Terus ngapain? Dibusnakan, dibakar terus didoakan. Anda tahu nggak? Sementara saya bakar itu, saya tiba-tiba hujan gede, ada badai, kenapa ya? Kayaknya iblisnya ngamuk, saudara. Setannya ngamuk, saudara. Ya, tapi kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan sekali-sekali simpan jimat. Simpan jimat. Satu saat saya juga pernah melayani satu bapak, dia sakit. Melayani di Perjamuan Kudus. Saya pergi ke rumahnya. Waktu saya berdoa, tiba-tiba lampu mati. Tapi aneh, ada sesuatu yang beres nih. Terus saya tanya kepada dia, kamu simpan sesuatu enggak? Saya tanya ibunya, kalian simpan sesuatu enggak? Oh iya ada. Saudara. Keluarin, saya bilang. Bener. Ada apa sih ya? Kayak jimat-jimat gitu. Bawa sini, saya bilang. Saya bawa pulang, saya hancurin. Saya bakar. Ya, luar biasa. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Itu satu kebencian. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati. Nah buktinya, ada berhala. Ada patung bisa ngomong. Yang tidak ngomong aja orang tertarik, apalagi yang sudah bisa ngomong. Ya. Oke. Dalam dunia ini, pada data World Population Review dikatakan ada 1,2 miliar orang di dunia yang tidak menganut agama alias ateis. Orang Kristen hampir 2,4 miliar. Urutan kedua Islam, urutan ketiga Hindu, urutan keempat Buddha, dan yang kelima agama lain. Seperti Konfusianisme, Konghucu, Taoisme dan lain sebagainya. Katanya ada sekitar 4.000 agama di dunia ini. Di negara kita ada 6 agama. Di Singapura ada 10 agama. Apa agama bisa menolong kita? Agama bisa menyelamatkan kita? Tidak. Saya tegaskan di sini. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh agama banyak. Tapi juru selamat hanya satu. Hanya aja satu. Kita lihat yang kedua. Apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Tidak boleh tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita baca Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan, sebab aku Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan nama itu. Tidak boleh, saudara. Apalagi kalau saudara mau main judi. Saya mau main judi dalam nama Yesus. Wah. Kepikiran nggak sama saudara? Kepikiran nggak? Atau saudara menggunakan nama Tuhan untuk merusak tempat ibadah orang lain? Nggak boleh. Iya. Ya. Coba kita baca Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahku, akulah Tuhan. Bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Ingat ya baik-baik, kalau ada orang berani bersumpah, sumpah. Itu menunjukkan apa? Bahwa dia itu jelas-jelas bohong. Yang kalau ada orang pegawai saudara sumpah, mana yang nyolongnya? Enggak, sumpah neng. Ya, itu tandanya apa? Dia bersumpah itu apa? Untuk meyakinkan. Tapi kita udah ngerti bahwa dia bersumpah menunjukkan bahwa dia melakukan itu. Jangan kamu bersumpah dusta demi agama.
Yaitu jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarang. Supaya kau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Bersumpah. Orang Kristen boleh bersumpah? Boleh? Tidak. Coba kita baca Matius 5. 34. 34 sampai 37. Tapi aku berkata kamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Ataupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau juga bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu bersifat berasal dari si jahat. Jadi orang Kristen tidak boleh sumpah. Ya di atas, ya. Itu menunjukkan apa? Tuhan itu tegas. Tuhan itu tegas, amin. Ya di atas, ya. Tidak di atas, tidak. Gak boleh bersumpah. Ya, kalau orang dunia mau dilantik, angkat sumpah. Ya no, kalau orang Kristen berjanji. Ya, saya seringkali mendampingi orang-orang Kristen yang dilantik menjadi pegawai negeri. Apa yang terjadi? Alkitab, saya bawa Alkitab. Tangannya diletakkan di situ. Aku berjanji. Bukan bersumpah. Kalau mereka, aku bersumpah. Ya kan? Beda kan? Bersumpah. Mereka bersumpah, kita berjanji. Seringkali janji mereka tuh dia tepatin nggak sih? Aku berjanji tidak mau terima ini, tidak mau terima itu. Ternyata banyak yang sudah berjanji tapi tidak menepati. Kenapa? Yaitu bicara lagi tentang komitmen. Seperti orang menikah. Ya dong, mengucapkan apa? Bukan sumpah, mengucapkan apa? Jadi aku mau setia. Di waktu senang, di waktu susah, waktu engkau gemuk, waktu kamu kurus, aku tetap setia sama kamu. Ya kan? Waktu kamu langsing, jadi langseng, tetap aku mesti. Kan begitu saudara, janji, itu ikatan janji, itu apa? Komitmen, betul nggak? Makanya kita harus zamannya. Nah, kita kadang-kadang, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat, makanya jangan suka pakai si om, si tante, si Willy, si Lucky. Makanya di orang Batak banyak kata si ya. Si Manjorang, si Manjuntak, si Tumorang, si Regar. Puji Tuhan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kita nggak boleh bersumpah. Yang ketiga, menguduskan atau menghormati hari Sabat. Ya, masih ada 2. Mungkin saya akan selesaikan sampai di sini dulu. Kita lanjut minggu depan ya. Menguduskan, menghormati hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Sebab ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oh, itu kepotongnya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Berapa hari kita bekerja? 6 hari. Saya tanya satu jemaat, kemana? Enggak ke gereja. Kerja Minggu kerja? Iya kerja. Waduh. Udah Tuhan kasih 7, Tuhan minta 1, diambil lagi. Ya kan? 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Betul gak? Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan kamu lakukan, sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu, laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Hewan juga harus istirahat. Bukan manusia saja harus istirahat, hewan juga istirahat. Sapinya istirahat, kerbaunya istirahat, nggak boleh kerja. Sabat, apa artinya sabat? Perhentian.
Ya, kita sebagai orang Kristen juga begitu. Sekarang hari Sabtu kita libur kan? Iya kan? Hari Minggu kita ibadah. Jangan diambil semua, saudara. Ya, Tuhan kasih 7 hari. Tuhan mau 1 hari untuk Tuhan. Ya, harus disisikan. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, hari perhentian. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, orang asing, tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya menjadikan langit dan bumi, laut dan segala, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan memberkati. Ya, makanya kita sebagai umat Tuhan, kita harus menghargai hari Sabat. Hari Sabat diganti dengan hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Memang ada satu gereja, dia masih menggunakan Sabat sebagai hari ibadah. Kalau dia melakukan Sabat berarti semua hukum Taurat harus dikenapi. Betul enggak? Kalau kita beda. Ya, Tuhan sudah menguduskan. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, kira-kira kalau orang tidak menghormati hari Sabat, apa terjadi? Zaman Taurat, orang Israel melanggar hari Sabat, diapain? Ada sanksinya, saudara. Coba kita lihat, Keluaran 31. Keluaran 31, ayat 13 sampai 17. Halo? Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi pada hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan dari Sabat itu pastilah diapain? Diapain? Dihukum mati, saudara. Iya, bukan pelaku narkoba aja dihukum mati. Berzina, ketahuan dihukum mati. Tapi apa? Melanggar hari Sabat. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kejam ya Tuhan ya. Tapi Tuhan sudah kasih ultimatum. Tuhan kasih hukum, Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih peringatan, kita tinggal taat. Banyak orang melanggar. Kalau Anda baca Mazmur 119, titah Tuhan, peringatan Tuhan, apalagi titah Tuhan, yaitu banyak sekali kata-kata di situ. Nah, perhatikan di sini. 6 hari lamanya boleh dilakukan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Ada istilah holiday. Apa holiday? Hari kudus. Bukan hari libur buat jalan-jalan. Benar nggak? Iya kan? Holiday itu hari kudus. Hari apa? Hari Sabat, hari Minggu. Oh, holiday, besok holiday. Ulin yuk. Kemana? Pelabuhan Ratu. Kemana? Ke Puncak. Kemana Dai? Kemana? Ke Bali. Nah, udah mau ke Bali lagi nih si Willy. Gak apa-apa sih. Yang penting kita cari Tuhan. Betul nggak? Nah, dikatakan maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan manusia. Maka inilah satu peringatan untuk selamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk apa? Istirahat. Tuhan aja ada istirahatnya. Kita juga harus beristirahat. Saudara mau nggak? Kerja Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak ada liburnya, mau nggak? Ya, kemana? Nggak kerja istrimu. Kenapa nggak ke gereja? Kerja Minggu kerja, iya Minggu kerja. Oh Minggu pas rame-rame aja. Iya, ya kan? Banyak seperti itu. Tapi ingat ya, Tuhan mau. Nah, kalau bagi kita orang Kristen tidak ibadah pada hari Minggu, ada sanksinya nggak? Ada sanksi? Nggak ada. Kalau zaman gereja dulu, orang gak ke gereja bisa dihukum, bisa masuk penjara. Kalau sekarang ada sanksinya nggak? Tidak. Tuhan itu baik ya.
Ya, ibadah itu kesadaran. Amin. Ibadah itu kesadaran. Ingat, hari kudus. Hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Jadi jelas kita membutuhkan perhatian. Kita baca yang terakhir, sementara itu pemain musik boleh naik. Orang harus ada istirahat, harus ada waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Kita baca Matius 11, 28 sampai 29. Halo. Next. Tong ngelamun wae atuh. Tuh kan, jadi ngaco kan? Ayo. Coba dilihat tuh. Apa tidur ya? Kita baca bersama-sama 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan berbadan berat ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat. Nah, kita ke gereja untuk apa ini? Supaya ada perhentian. Ada sahabat, pergilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya, kita sudah kerja sepanjang minggu, letih lesu, leles, lunglai, letoy, betul nggak? Ya, dan berbeban berat, bukan berbadan berat ya. Saya baru dapat broadcast ini, ada satu pria beratnya 500 kilogram, gede banget. Ya. Gede banget. Badannya besar sekali. Apa yang terjadi? Gak bisa kemana-mana. Ya, pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Kalau saudara ada masalah, saudara ada persoalan, sakit penyakit, beban yang berat, mari datang pada Tuhan. Nah, ini kesempatan yang baik. Kita datang ke gereja, kita mencari Tuhan, kita ngapain? Supaya apa? Kita dapat kelegaan. Ya tahu? Pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, kita lanjut minggu depan. Kita bersama, kita nyanyikan subhan. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga. Sementara itu pelayan berjam kudus tampil ke depan tuh. Tempat ini kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku,
surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin, haleluya. Mengalir dari tata Allah Bapa. Mengalir dan memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Bila kasih Tuhan terus mengalir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam kehidupan anak-anakmu, mengalir pada suami, mengalir pada istri, mengalir kepada anak-anak, supaya kasih Tuhan terus dibaharui dalam kehidupan kita. Memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir. Nanti saya minta Bapak Joko akan berdoa untuk perjamuan kudus. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, sembah dan hormat serta kemuliaan kami naikkan hanya ke hadirat-Mu saja ya Tuhan. Allah yang kami sembah, Bapa yang kekal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat berterima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini, bersekutu beribadah kepadamu. Kami pergunakan kesempatan yang indah ini ya Tuhan, untuk kami dapat berkat dari-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengenyangkan kami. Firman Tuhan sudah menyejukkan kami. Firman Tuhan sungguh menguatkan kami semua. Tadi kami sudah mendengar firman Tuhan berbicara tentang kasih yang diperbaharui. Terima kasih Tuhan. Begitu jelas, begitu gamblang firman Tuhan kami terima. Biar firman Tuhan juga boleh tertanam di hati kami. Amen. Boleh tersimpan di pikiran kami. Dan buat kami melangkah hidup ke depan. Tuhan, kami juga mengucap syukur, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus sudah menguatkan kami, melayakkan kami. Kami orang berdosa ya Tuhan.
Tapi melalui perjamuan kudus ini kami dilayakkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena kami sudah disucikan oleh Tuhan, sudah dilayakkan oleh Tuhan, kami beroleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Yang dalam pencobaan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti juga kami akan memberi persembahan buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan sucikan persembahan kami. Tuhan berkati dengan berlipat ganda apa yang sudah kami berikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya. Kita nyanyikan puji. Dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Siapa yang belum dapat? Katakan. Kasih bagian atas dari Yesus. Sebelah sini ada yang belum? Mengalir belum dapat di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir
kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mari kita beri sama-sama. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Baik, angkat hostimu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kasih yang dibaharui. Biarlah kami mendengar dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami. Mungkin kami datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah. Menghadapi masalah, menghadapi persoalan, bila Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan, mengambil roti, sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, memecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan dan bukankah roti atau hosti yang kita pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu. Angkat tinggi-tinggi. Cawan ini berbicara tentang darah Kristus yang ditumpahkan demi keselamatan saudara dan saya. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita ingat pengorbanan Kristus. Pengorbanan yang agung dan mulia. Karena itu setiap kali kita makan ini, kita ingat akan kasih Tuhan yang besar. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan agarku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita ingatkan suatu ujian, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
ajaib, Tuhan ajaib. Betapa dahsyat dan ajaib yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan bersyukur Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan kami boleh menginjak di bulan 11 ini Tuhan. Menginjak di penghujung tahun Tuhan. Tapi kami boleh diingatkan Tuhan ketika kami boleh melangkah sampai sejauh ini Tuhan di tahun 2021 ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tidak sekedar melihat tapi kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan seperti bangsa Israel yang Kau boleh bawa keluar dari Mesir. Kami percaya setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, masalah demi masalah dalam kehidupan kami, Tuhan akan berikan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan akan berikan jalan keluar dalam kehidupan kami karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh dikuatkan, diingatkan Tuhan ketika kami masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak ada alasan kami untuk khawatir Tuhan. Karena kami melangkah bersama Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kami memberikan dengan sukacita. Dan yang terbaik Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selain duduk kita akan berikan persembahan sekaligus doa ya. Selamat memberi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang memberi dengan penuh sukacita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.